Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'th wan nahdah. Ashabal fadilah, hadaratil masyayikh wal asatid, hadaratil mustasyarin, hadaratil asai syuriyah, ashabal ma'ahid, ashabal madaris, ashabat rukis sufiyah, sadati wa sayyidati, anisati, ashabi wa zumalai, abnai, ayyuhal hudur. Alhamdulillah, hari ini saya bisa silatul arham dalam majlis yang sangat meriah ini bimunasabati dzikra maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga memperingati hari santri. Ada yang tanya, kenapa kalau kiai yang diperingati hari wafatnya? Kalau Nabi Muhammad hari lahirnya. Syekh Nawawi, Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, Maulana Hasanuddin, yang kita peringati hari wafatnya. Kalau Rasulullah hari lahirnya. Kenapa tuh? Karena kalau selain Rasulullah, waktu lahir bayi belum jelas, belum diketahui ini bayi mau jadi apa, jadi orang baik apa jadi orang jahat, enggak tahu kan ya. Ini orang bayi lahir ini mau jadi orang soleh apa orang kafir atau munafik atau fasik atau apanya jelek. Setelah besar dewasa menjadi ulama, menjadi pejuang, melakukan akhlaknya baik, semua manusia masyarakat mengambil contoh dari orang tersebut, kemudian meninggal, maka kita semua menangis, kecewa kan? Bahasa Jawanya getun, bahasa Jawanya kita getun, kecewa, sedih. Kiai yang sedang kita jadi panutan kok meninggal dunia, maka setiap tahun kita peringati hari wafatnya, memperingati kecewanya kita, sedihnya kita, getunnya kita. Kalau para ulama, kalau Rasulullah SAW begitu lahir sudah membawa rahmatan lil alamin. Begitu lahir itu sudah menjadi apa? Rahmatan. Waktu Rasulullah lahir, rumahnya Siti Aminah terang, padang, baru belum ada listrik, padang. Waktu itu Abu Lahab dari kejauhan heran, ini rumahnya Siti Aminah ada apa ya, padang begitu. Akhirnya Abu Lahab memerintah budaknya namanya Tuwaibah, apa namanya? Tuwaibah, kamu lihat rumahnya Aminah ada apa kok terang benderang? Heran saya, kok ada sinar di sana. Setelah pergi kembali lapor majikan, Siti Aminah melahirkan bayi laki-laki. Dari mukanya bayi itulah datangnya sinar,
yang menyinari rumahnya Siti Aminah. Sekarang sudah dikasih nama Muhammad. Abu Lahab senang, gembira dengan kelahirannya Nabi Muhammad. Suwaibah, mulai hari ini kamu bebas, bukan budak. Kamu merdeka, bukan budak. Itu nanti di akhirat Abu Lahab karena kafir masuk neraka. Tapi setiap hari Senin dikeluarkan dari neraka. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, neraka. Senin keluarkan. Kalau sudah Selasa masuk lagi selama-lamanya. Senin diangkat, Selasa masuk lagi sampai Minggu. Idza kana hadza kafiran jaa zammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi Ahmad. Fama dhannu bil abdil ladzi kana umruhu li Ahmad masruran wa mata muwahhida. Abu Lahab kafir sudah dinas dalam surat apa? Tabat yada abi lahabi wa tab. Saya naron zata lahab. Abu Lahab pasti masuk neraka dengan istrinya wa mra'atu hammalatal hatab. Tapi setiap hari Senin dikeluarkan dari neraka. Kenapa? Lisururi bi Ahmad, karena gembira ketika Nabi Muhammad dilahirkan. Paham tak? Famadhannu bil abdil ladzi kana umru Ahmad masruran wa mata muwahhida. Maka seperti apa pahalanya orang yang setiap malam Jumat baca maulid, akikah baca maulid, ya enggak? Rumahnya jadi baca, anaknya ada yang lamar baca, dagangnya laris baca, panennya jadi baca, menang pilkada atau menang jadi lurah lah baca. Seperti apa pahalanya orang yang rajin baca maulid? Pasti min ahli syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham? Jadi kita yang suka rajin baca maulid ini insya Allah pasti min ahli syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang mengatakan apa yang tidak dilakukan zaman Nabi Muhammad kalau kita lakukan bid'ah. Ini rupanya ngajinya belum selesai, sangkilat 2 minggu rupanya. Mas Ustad, man SAG ini SAG biasanya asalnya alam, sajana agak nggak jelas. Mas, maulid itu isinya baca barzani tadi ya, memuji-muji Rasulullah. Asyraqal badru alaina fatafat minhul quduru mitra husnik ma ra'aina waktu ya wajah sururi. Telah terbit bulan purnama, maka bulan-bulan yang lain menjadi kalah, menjadi padam, ya. Tidak ada yang bagus seperti engkau di dunia ini. Walhasil isinya tadi dibaca tadi memuji-muji Rasul. Waktu zaman Nabi Muhammad ada orang memuji-muji Rasulullah. Ceritanya Nabi Muhammad baru selesai ngimami sholat subuh, jamaah masih kumpul. Tiba-tiba ada orang penyair namanya Ka'ab bin Zuhair. Siapa? Agak susah namanya ya, biasa Toto, Acep, gitu ya namanya. Ini namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Sal. Memuji-muji Nabi Muhammad.
Inna rasula la sayfun yustadau bihi muhannadun min suyufillahi maslulu bi usbatin min quraisyin qala qailuhum bi batti makkah lamma aslamu usulu zalu fama zala angkashun wala kusufu inda liqa'i wala milun ma'asiru Syamul aranini abtalun labisuhumu min nasi Dawuda fil haija sarabilu la yafrahuna idha nalat rimahuhumu qawman walaysu majazi'a idha nilu. Walhasil orang ini memuji-muji Rasulullah, sungguh engkau orang sukses, pemimpin besar yang berhasil memisahkan antara kebenaran dan kebatilan, antara khair dan syar, antara hak dan batil. Engkau datang dari suku Quraisy kota Mekah, diikuti dengan oleh para pengikut, para sahabat yang gagah berani, berhati ikhlas. Mereka tidak bangga kalau menang, tapi tidak putus asa kalau kalah. Walhasil Rasulullah dipuji-puji. Paham? Rasul tidak melarang, tidak mengatakan jangan muji-muji saya, bid'ah. Enggak tuh, enggak. Jangan muji-muji saya, bid'ah. Enggak. Malah Rasulullah waktu itu sedang berselimut dengan kalungan selimut lah karena musim dingin. Malah Rasulullah memberikan hadiah selimut yang sedang dipakai. Ini hadiah kepadamu Ka'ab bin Zuhair, terima kasih, saya dipuji. Selimutnya bergaris-garis, harganya kalau di pasar dekat sini 200.000, paling Cina, spray yang kulit tuh. Nah, Rasulullah ngasih hadiah selimut yang bergaris-garis. Selimut yang bergaris-garis itu bahasa Arabnya burdah. Naon? Yang keras, naon? Kalau yang tidak percaya, ayo pergi dengan saya ke Turki, masuk ke Museum Topkapi di Istanbul, masih ayah keneh burdahnya Rasulullah yang diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair setelah memuji-muji beliau. Percaya tidak? Kalau nggak percaya, ayo pergi ke Turki dengan saya, tiketnya beli sendiri. Ada mangkok tempat air minum, beliau minum. Ada beberapa helai rambutnya beliau ada masih di Museum Turki. Ada sandal yang beliau pakai, ada. Yang nggak percaya dengan saya, udah 4 kali lihat burdahnya Rasulullah. Paham Jadi memuji-muji Rasulullah itu sunnah apa bid'ah? Karena terjadi zaman Rasulullah SAW. Bukan bid'ah pinter, bukan bid'ah pinter. Saya mau ngomong goblok nanti seperti apa? Gus Miftah nanti. Nah, setelah itu setiap ada syair yang isinya memuji-muji Rasulullah dinamakan qasidatul burdah. Apaan teh? Apaan teh? Ayah di berjanji karangan Syekh Muhammad Al-Busiri. Beliau punya guru namanya Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi punya guru Abil Hasan Asyadili. Asyadili punya guru Syekh Abdus Salam bin Masyish. Syekh Abdus Salam punya guru Syekh Shu'aib Abu Madyan Al-Ghaus. Nah, Syekh Al-Busiri sakit stroke sudah sebulan, gak bisa bangun, gak bisa berdiri. Suatu malam mimpi jumpa Rasulullah SAW. Pernah Bapak Ibu mimpi jumpa Rasulullah?
Pernah? Kalau mimpi jumpa pocong? Ketika jumpa Rasulullah, Abu Sa'id Al-Busiri, Muhammad Al-Busiri matur mengatakan, saya sakit, Rasulullah sudah 1 bulan gak bisa bangun, tapi saya punya nazar ingin mengubah syair yang isinya muji-muji engkau, minta izin. Silakan, silakan. Seminggu mimpi jumpa lagi, sudah jadi Rasulullah. Coba dibaca kata Rasulullah, coba saya ingin dengar. Dibaca, selesai dibaca, fatabassama Rasulullah SAW wa radhiya anhu. Rasulullah tersenyum, senang mendengar pujian. Wa masaha jasadahu, Rasulullah musap-musap badannya Syekh Al-Busiri. Fata'affa fauran fil bukrah, besok pagi bisa berdiri, bisa jalan, bisa lari. Percaya kalau ente nggak percaya, biar saya aja yang percaya. Alhamdulillah, syukur saya kalau ente nggak percaya, saya aja yang percaya biar. Mana beritanya? Apa ente? Amin tazakuri jironim bidhi salami mazat tadam anjara min muqlatim bidami am habbatir rihu min tilqai kadhimatin wa aumadhal barku fi dhulma'i min idhum. Gapal ya? Gapal? Yang gapal apa dangdutan? Wa mali ainaka in qulta fahamata wa mali qalbika in qulta astafiq ya himi ayahsabu sabbu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin bin huwa muttarimi. Amin tadakuri jiran bidi salami. Kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya, sampai-sampai air matamu bercampur darah? Menangis terus sampai air mata bercampur? Apakah karena engkau sedang kangen, rindu, tergila-gila pada gadis yang ada di dusun di Salam? Atau karena engkau teringat suatu hari siang, terik matahari panas, angin bertiup kencang di desa Kazimah? Atau engkau teringat suatu malam gelap gulita berkilat di desa Idom? Kenapa engkau selalu menangis, kurus kering, gak enak makan, gak enak tidur? Pasti kamu lagi mabok cinta. Pasti kamu lagi mabok. Yang terjawabnya, pasti kamu lagi mabok. Jawabnya, na'am sara taifuman ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal uzri ma'dziratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Na'am, memang benar saya lagi rindu, kangen seseorang sampai rasa rinduku menjadi penyakit. Tapi kalau kalian tahu siapa sedang kurindukan, pasti kalian akan memaklumi. Siapa sih yang lagi kamu rindukan, kamu tangisi? Siapa? Oh, yang sedang kami tangisi, kami rindukan adalah Muhammadun Sayyidul Kaunaini Wathaqalaini wal Fariqaini min qurbin wa min ajami Nabiyun al-amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wa la na'ami huwal habibul ladhi ya itu aja, apa itu aja sudah, itu aja. Da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami. Yang apal burdah hidupnya tenang tentram, punya anak perempuan cepat ada yang lamar. Yang baca burdah dagangnya laris,
Yang kurindukan, yang ku tangisi, yang ku kangeni adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu Sayyidul Arabi wal Ajam, Sayyidul Insi wal Jin, Sayyidul Dunya wal Akhirah. Dialah Nabi kita yang kuharapkan syafaat pertolongannya ketika kita menghadapi problem kesulitan yang sangat besar. Namanya siapa? Apa namanya? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Khalid bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Hafal ente? Lu hafal naon? Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisah bin Salaman bin Banat bin Hamal bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Tarah bin Nahur bin Syaruh bin Arhu bin Falih bin Abir bin Al-Fahshad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusalih bin Akhnuh bin Hormuz bin Idris bin Mihlayil bin Qinan bin Anus bin Syed bin Adam alaihissalam. Jadi leluhurnya Nabi Muhammad teh jelas ente? Leluhurnya manja ajan? Leluhurnya ente jelas ente? Jawab, jelas ente? Jelas? Ayo sebut 10. Hafizul ilah aromatan li Muhammadin aba'ahul amjada saudan lis tarokus sifat afalam yusib hum aruhu min adami wa ila abihi wa ummihi. Allah menjaga leluhurnya Nabi Muhammad dari Adam sampai bapaknya dan ibunya. Dijaga dari naon? Tarokus sifah. Leluhur Nabi Muhammad tidak ada yang berbuat zina. Tidak ada yang berbuat dari Adam sampai bapaknya Abdullah, ibunya Aminah. Gak ada berbuat zina. Kenapa? Karena semua leluhur Nabi Muhammad membawa titipan Nur Muhammad. Naon? Allah menciptakan Nur Muhammad 2000 tahun sebelum Allah menciptakan Adam. Setelah Allah menciptakan Adam, Nur Muhammad diletakkan di tulang rusuknya Adam, terus mengalir pada keturunan saya sebut tadi sampai ke Syekh Abdul Muttalib. Abdul Muttalib mukanya padang bersinar, pindah ke putra Syekh Abdullah, mukanya padang, masuk ke rahimnya Sayyidah Aminah. Saratun sara nurun nubuwati fi asari hurimul bahiyah wa badar badruhu fi jabini jaddihi Abdul Muttalib bin Abdullah. Nur Muhammad mengalir sampai kakeknya Abdul Muttalib, mukanya terang benderang, pindah ke putranya Abdullah, mukanya terang benderang, masuk ke rahimnya Siti Aminah. Fawida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Lahir Nabi Muhammad bagaikan bulan purnama sallallahu alaihi wasallam.
tidak dongeng itu? Orang NU harus percaya. Yang nggak percaya silahkan, saya nggak maksa. Orang nggak percaya maksa-maksa. Tapi Quran menegaskan, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfar lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Orang yang banyak dosanya, contohnya saya ini umur saya udah 73 tahun, cucu saya 10, tiap hari nambah dosa saya ini. Ya betul. Tiap hari saya dosa terus. Bukan dosa bunuh orang, bukan dosa zina, bukan dosa minum arak, bukan dosa korupsi, bukan. Dosanya apa? Takabur, sombong, ujub, ingin terkenal, sum'ah, merasa saya paling hebat, ria, minta dipuji, adawah, permusuhan, baghdha, kebencian, suudzon, ya Allah, egois, anania. Antum gak ya? Jawab, antum gak ya? Saya dosa itu, tiap hari saya dosa itu. Bukan dosa bunuh orang, zina, minum arak, bukan. Tiap hari saya itu sombong, egois, merasa paling hebat, merasa paling super, minta dipuji terus, riya namanya, sum'ah, ingin terkenal, adawah, permusuhan sama orang Islam, baghdha, kebencian, suudzon, negatif thinking. Ya Allah, saya antum tidak? Enggak lah, saya yakin enggak lah. Lah ayat Quran tadi mengatakan, orang yang banyak dosanya datang kepadamu Muhammad, istighfar di depanmu Muhammad, kemudian Rasulullah pun ikut memohonkan ampun untuk saya, lawajadullah tawwabar rahimah, pasti Allah mengampuni dosa saya. Lamnya lam taukid, pasti. Jadi ente umroh istighfar di sebelahnya Rasulullah, kemudian syaratnya Rasulullah ikut ACC, ikut apa? Nah, pasti dosa ente diampuni. Syaratnya Rasulullah ikut astaghfirullah wastaghfar lahumur rasul. Paham? Suatu ketika ada satu kecamatan, gampang aja kecamatan lah, suku Mudhar, suku naon? Semua satu suku mencaci maki Nabi Muhammad. Muhammad majnun, Muhammad orang gila, Muhammad tukang sihir. Akhirnya Nabi Muhammad melaknati mereka. Allahumma ja'al sinihim kasini Yusuf. Timpakan kepada suku Mudhar ya Allah paceklik seperti kau timpakan pada umat Nabi Yusuf 7 tahun paceklik. Waktu zaman Nabi Yusuf kan, ya, Nabi Yusuf itu zaman Fir'aun. Betul, suku Mudhar 7 tahun gak ada hujan, gak ada beras, gak ada jagung, gak ada gandum. Akhirnya terpaksa datang ke Madinah, rombongan dipimpin oleh kepala sukunya namanya Labid bin Rabi'ah. Siapa? Assalamualaikum Muhammad. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Mudhar. Nabi kaget. Biasa Nabi itu apa namanya? Kalau ada tamu, ahlan wa sahlan, ahlan, fadhol, monggo, mangga, sugeng sumping, ya di Sugeng Rawuh. Kali ini enggak. Kalau Nabi tanya, ada apa di sini? Ada apa di sini? Jawabnya, atainaka ya khairal bariyati kulliha litarhamana mimma laqina minal azli, atainaka nashku hittatan jalla amruha li sab'i sinina waqifina ala mahli, atainaka wal azra tudmi lisatuha waqad zahalat ummus sabiyyi minat tifli wala syai'a mimma ya'kulun nasu indana
siwal handolil ami wal ilhizil fasli fa anta lidinina wa anta lidunyana tu'ammalu lidunya wal akhir fasli lana minka fi yaumil hisabi syafa'atun tuzahzu anna wa syafa'atu fil ali. Ada apa kalian kesini? Jawabnya, atainaka litarhamana, kami datang kepada Muhammad agar engkau merahmati kami. Ayo minta rahmat sama siapa ini? Ini orang minta rahmat sama siapa? Sama Nabi Muhammad. Nabi tidak melarang, Nabi tidak jawab jangan minta rahmat sama saya, sesat, musyrik. Minta rahmat sama Allah, jangan sama saya. Enggak tuh, enggak gitu, enggak. Kami datang kepadamu mengadu 7 tahun gak ada gandum. Kami datang kepadamu mengadu suku kami kelaparan. Tidak ada yang bisa kami makan kecuali handal, rumput yang kami makan tiap hari. Engkau adalah andalan kami, urusan agama, urusan dunia. Tolonglah kami. Nabi kemudian berdoa, Allahumma asqihim ghaithan mughitha wa anzil alaihim minas samai ma'an midrara waj'al suqya rahmatin wa la taj'al suqya azabin wa la hadmin wa la halakin wa la gharaq. Ya Allah, turunkan hujan untuk suku Mudhar, hujan rahmat dan berkah, jangan hujan bawa malapetaka, longsor, banjir. Mereka masih di Madinah, di Mudhar sana hujan. Percaya ada yang tanya pada saya, ente cerita itu dari mana sih? Dari kitab Tarikh. Saya bilang, saya baca kitab Tarikh nggak ada tuh. Saya tanya kitab Tarikh ente baca apa? Khulasatu Nuril Yakin, yang 65 halaman itu, yang nggak ada pinter. Kalau mau cerita seperti ini, baca kitab Al-Kamil karangan Imam Ibnul Athir, 13 jilid. Tarikhul Umami wal Mulk karangan At-Tabari, 10 jilid, baru ada cerita seperti itu. Terjemahnya baca terjemahan Khulasatu ya, Ibdaiyah itu SD, Ibdaiyah yang ayah. Maka ayo kita Ansor, kita NU semuanya harus, ya terserah ding, tapi saya mengatakan kalau betul-betul orang NU harus percaya bahwa Nabi Muhammad bisa memberi pertolongan kepada kita semua. Syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, paham ya? Paham. Nah, dari situlah ceritanya Belanda dulu melarang orang Islam sekolah, pribumi sekolah dilarang. Belanda supaya orang Islam bodoh, tak huruf. Yang sekolah Kristen, yang itu sekolah. Tahun 1901, tahun 1900 boleh, silakan sekolah semua, jangan sekolah semua. Yang nantinya akan jadi Muhammadiyah sekolah, yang nantinya akan jadi ulama NU malah haram sekolah Belanda. Paham nggak? Maka setelah merdeka, Muhammadiyah sudah pinter-pinter, ngerti administrasi, manajemen, sosiologi, antropologi, tata hukum negara. Muhammadiyah itu yang tidak ngerti. Muhammadiyah jasanya apa? Menjaga imannya, akidahnya orang-orang Islam yang kerja di kantor-kantor Belanda. Orang Islam kerja di kantor Belanda, Islamnya tidak hilang, tetap Islam, gak murtad. Itu dipelihara oleh Muhammadiyah. NU jasanya merawat, mengembangkan, memperdalam tafakuh biddin, mengkaji tafsir, ilmu tafsir, fikih, usul fikih, hadis, mustalah hadis, ilmu kalam,
tarikh dan seterusnya. Jadi kiai-kiai di kampung-kampung bikin pesantren tafaqquh fiddin. Maka dari cerita ini, anaknya orang NU tamat SD rata-rata tahun 56, rata-rata ini. Tahun 62 baru ada anak orang NU tamat SMA. Tahun 64 baru ada BA Samroni BA, ketua kami waktu yang mimpin demo kami, melengsarkan Orde Lama itu, paham? Tahun 69 Pak Zamroni Dokter Andes. Tahun 71 baru ada Kiai NU doktor di bidang tata negara. Siapa? Dr. Tolha Mansur, bapaknya Romi, mantan ketua P3 itu bapaknya itu. Pertama kali ada Kiai NU doktor dari Gajah Mada, jurusan umum, bukan jurusan agama. Dulu itu, kalau sekarang sudah Menteri Pendidikan Pak Nuh kemarin, kebijakan Pak SBY kan Pak Nuh ya, NU. Menteri Pendidikan jangan Pak Jokowi, Pak Nasir, NU. Luaran mana? Pak Nasir alumni Singapura, kalau Pak Nuh alumni Prancis. Dan sekarang udah banyak orang yang jurusannya umum, bukan hanya agama. Paham? Nah, maka kiai-kiai NU dengan pesantren berjasa besar mengawal, pelihara ta'alimuddin Islami. Kitab kuning dirawat oleh Nahdlatul. Kalau nggak ada NU, kitab kuning hilang. Kalau kitab kuning hilang, ilmu Islam hilang. Hanya pelangkot Islam. Tapi ilmunya nggak ada. Tajwid nggak ada nanti. Tajwid nggak ada. Baca Quran asal kayak seperti baca koran. Nahu nggak ada nanti kalau nggak ada pesantren. Paham tuh? Nah, begitu merdeka Agustus 45 tanggal 17 merdeka, bulan Oktober ada berita. Agustus 17, September, Oktober, bahwa sekutu akan ngirim pasukan namanya Nika. Apa namanya? Tujuannya apa? Oh, datang Indonesia tujuannya konon katanya akan mencari orang-orang Belanda yang di dalam penjara, yang di penjara Jepang. Mau cari orang Belanda yang ada di penjara, yang dipenjara oleh ternyata Nika datang bawa senjata berat, bahkan pesawat tempur. Wah, ini bukan mau cari, hanya mau cari orang Belanda di penjara ini sih. Ini mau perang, ini mau jajah lagi, ini mau mengembalikan Indonesia ke Belanda lagi setelah Perang Dunia Kedua. Jerman kalah, Jepang kalah, Turki kalah. Maka mau mengembalikan lagi Indonesia ke orang Belanda. Nika datang dipimpin oleh Brigjen Malabi dari Inggris, Bung Karno, Pak Hatta, Jenderal Sudirman, musyawarah. Gimana nih? Dilawan. Yang lawan siapa? Yang lawan tentara masih capek, baru istirahat 1,5 bulan, suruh perang lagi, aduh capek. Jadi gimana? Intifadah. Apa intifadah? Dikeroyok oleh rakyat, ketepel, kayu, batu, namanya keroyok, namanya intifadah namanya. Apa namanya? Kayak anak-anak Palestina tuh, anak Palestina lempari tank baja pakai batu, intifadah. Bukan perang, bukan. Kalau perang sama-sama senjata, ini sih nggak pakai batu, lempari tank bajanya Israel, namanya intifadah. Oke, bagus itu. Tapi yang bisa mengerahkan rakyat supaya intifadah siapa? Yang bisa memerintah rakyat itu? Haji Hashim Ash'ari, kata Bung Karno. Oke, kalau gitu kita ngutus orang ke sana. Berangkatlah utusan menghadap Hashim Ash'ari, Kiai. Bung Karno, Pak Hatta, dan Sudirman bertanya,
Apa hukumnya membela tanah air? Hasyim jawab, hukumnya fardhu ain, kayak sholat, dan orang wajib bela tanah air. Tua muda, kaya melarat, pinter bodoh, sama. Nanti fardhu apa? Ain. Sekarang nikah mau datang, gimana nih? Oke, Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa jihad tanggal 22 Oktober 1945. Dihadiri para kiai-kiai, yang antara lain dari Cirebon Kiai Abbas Buntet. 2 hari rapat tanggal 22 Oktober, Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa, ayo semua masyarakat lawan nikah dengan semampunya. Maka begitu nikah datang, komandannya dipimpin oleh Kiai Abbas Buntet, Wahab wakilnya, mengambil rumah pusat komando di desa Siwalan Kerto, gang pabrik kulit. Jadi sampai sekarang, ya, begitu nikah datang, rakyat masyarakat melawan nikah, lawan nikah. Kiai Abbas bisa menjatuhkan pesawat 3. Dengan apa dijatuhkannya? Dengan biji tasbih. Ayo percaya ente. Pesawat datang mau ngebom, ambil biji tasbih 1 dari tasbihnya, dilempar. Pas kebetulan bensinnya habis, jatuh. Datang lagi mau ngebom, ambil biji tasbih 1, dilempar. Pas pilotnya mabok, jatuh. Satu lagi datang mau bom, dilempar biji tasbih. Pas mesinnya rusak, jatuh. Walhasil konon Kiai Abbas Buntet Cirebon bisa menjatuhkan 3 pesawat tempurnya nikah. Tanggal 10 November, komandan sekutu Brigjen Malabi dari Inggris, mobilnya meledak. Yang masang bom bukan tentara. Malabi mati, asistennya mati, supirnya mati. Yang masang bom teh santri Tebuireng, namanya Harun. Hanya sayang Harun gak lari, malah yang dekat ingin tahu gimana hasilnya. Dikira mercon. Begitu meledak, Harun pun gugur syahid. Ada lagi santri namanya Asy'ari, naik ke atapnya Hotel Orient, masih ada hotelnya, Hotel Majapahit sekarang namanya, di Surabaya. Merobek-robek bendera Belanda, mengerek bendera merah putih, ditembaki dari bawah. Rupanya nembaknya kurang pinter, dia selamat dia, atau dia punya akik yang anti peluru lah kira-kira. Lagi, walhasil tanggal 10 November terkenal dengan Hari Pahlawan Nasional. Kenapa? Karena rakyat Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Jombang, Mojokerto, Bangkalan, Gresik, semuanya siap mati melawan kedatangan sekutu dipimpin oleh Brigjen Malabi. Malabi mati diganti oleh Brigjen Masrah dari Belanda, mati juga Masrah. Walhasil mereka kalah. Ya walaupun kita korbannya juga banyak, korban dari masyarakat juga banyak, tapi kita bisa mempertahankan 17 Agustus 45 sebagai hari kemerdekaan Indonesia. Seandainya waktu itu kalah, mungkin sejarah kemerdekaan Indonesia berubah, bukan 7 Agustus mungkin. Inilah salah satu jasa Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kakeknya Gus Dur. Paham? Ya, Hasyim Asy'ari pahlawan nasional, punya anak namanya Wahid Hasyim, pahlawan nasional, punya cucu namanya Abdurrahman Wahid. Belum nasional, belum nasional, belum. Nah, insya Allah kalau nasional bisa tiga-tiganya, kakek, anak, cucu, nasional semua. Nih, ini bedanya Nusantara dengan Timur Tengah. Di Timur Tengah, negara-negara Arab,
yang berjuang Islam saja, tidak pernah berbicara nasionalisme, karena konsep nasionalisme itu dari Ernest Renan, orang Prancis, bukan dari Islam, dari luar, ditolak. Yang Islam berjuang Islam saja, tidak pernah bicara nasionalisme. Yang berjuang nasionalisme tidak pernah berjuang untuk Islam. Saddam Hussein, Hafid Assad, Jamal Nasir, Muammar Gaddafi, Jafar Numeri, Habibur Ghaibah, mereka bin Bella, Sadri bin Jadid, mereka yang bicara nasionalis, tanah air, tidak pernah dakwah Islam. Di Indonesia, Ki Hasyim Asy'ari pejuang Islam dan pejuang nasionalisme, paham? Ki Wahid Hasyim pahlawan nasional dan juga hafid Quran, ulama hafid Quran, bapaknya Gus Dur itu Wahid Hasyim, tapi juga pejuang nasionalisme. Beliau termasuk anggota BPUPKI, Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ketuanya Soekarno, sekretarisnya Muhammad Hatta, anggotanya Haji Agus Salim, Karmu Zakir, Wahid Hasyim anggotanya. Nah, siapa lagi? Abi Busno, Laimena, Maramis. Walhasil NU diwakil ke Wahid Hasyim, termasuk panitia yang mendirikan Republik Indonesia. Ya, maka kita yang generasi sekarang harus siap mempertahankan keutuhan keselamatan Republik Indonesia. Ya, paham tidak? Saya ngomong ini paham nggak? Sama kemeringet saya ngomong, masa nggak paham? Jadi kalau di Timur Tengah yang bicara dakwah Islam saja, nggak pernah bicara nasionalisme. Yang bicara Islam saja, yang bicara nasionalisme Hafid Assad, Saddam Hussein, Jamal Nasir, Anwar Sadat, nasionalis saja, nggak pernah bicara Islam. Di Indonesia, ya Allah, ya Hasyim Asy'ari pejuang Islam dan pejuang nasionalis. Wahid Hasyim pejuang Islam, pejuang nasionalis. Haji Agus Salim dari Syarikat Islam pejuang Islam, pejuang nasionalis. Karmu Zakir dari Muhammadiyah pejuang Islam, pejuang nasionalis. Gitu. Jadi kita beda dengan Timur Tengah. Timur Tengah yang nasionalis saja, yang Islam saja. Ini yang penyebab faktor mudah perang saudara di Timur Tengah. Di kita alhamdulillah selesai sudah. Yang nasionalis harus beragama, yang beragama harus nasionalis. Hubbul waton minal, terjemahannya nasionalisme bagian dari iman. Kamu nasionalis harus beragama, kamu beragama harus nasionalis. Itu jadi jelas sekali, kita ini sudah jelas beda dengan Timur Tengah. Kita Islam Nusantara, Islam yang sudah menggabungkan antara akidah dan nasionalisme. Paham? Itu yang saya maksud Islam Nusantara itu, jangan salah paham. Walimatul khitan sunat di rame-rame hanya di Indonesia Nusantara. Di Arab masa sunat di rame-rame kata orang Arab, masa sunat dipayakan, malu dong. Sunat dibawa ke dokter sudah selesai. Kalau nikah rame-rame di Arab. Kalau sunat itu di kita ada walimatul khitan, Islam Nusantara. Satu lagi halal bil halal. Di Timur Tengah acara halal halal menyambut hari raya Idul Fitri, ayo kita kumpul saling maaf-maaf. Kaya percaya sama saya nggak? Abdi teh 13 tahun setengah di Arab teh, ini nyaho persis, paham persis. Jadi kalau di sana kalau lebaran saling mendoakan, bukan saling minta maaf, bukan saling mendoakan.
ja'alnallahu wa iyyakum minal 'aidina wal faizin kulla 'amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk orang kembali ke fitrah dan yang menang faizin melawan hawa nafsu. Moga tiap tahun seperti ini. Doa di kita dengan faizin teh, mohon maaf ya. Oh iya, sama-sama pas-pas. Yang aidin mana apa? Yang aidin apa namanya? Mohon maaf, wal faizin sama-sama. Cek saya teh. Ngajarkan doa, semoga kita menjadi orang yang kembali suci fitrah. Wal faizin, semoga kita menjadi orang menang melawan hawa nafsu. Doa teh, di kita malah faizin apa artinya? Mohon maaf, wal faizin sama-sama. Enggak apa-apa. Udah budaya Nusantara itu yang saya maksud Islam Nusantara. Masih banyak contoh-contoh lagi, masih banyak tahlilan seterusnya lah. Walhasil kita punya kelebihan. Indonesia terutama ulama budayanya lebih mulia dari budaya orang Arab. Ilmunya alim-alim mereka. Saya di sana 13 tahun, Pak Said Akil Munawar 14 tahun, Pak Quraish Shihab berapa puluh tahun. Tapi yang saya bawa pulang ke Indonesia ilmu, bukan budaya. Paham? Saya pulang dari Arab tidak bawa jenggot, tidak bawa gamis, tidak bawa jidat hitam, enggak. Tetap saya orang Indonesia, itu budaya. Tapi ilmu saya ya sedikit-sedikit lah, lumayan ilmu dari Arab. Pak Quraish Shihab, Agil Munawar, Alwi Shihab, Musim Nasution, semua keluar Arab semua. Ilmunya dibawa pulang, tapi jiwanya tetap berbudaya Indonesia. Itulah namanya Islam Nusantara. Oleh karena itu, mari pertama kita perkuat iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman jadikanlah sebuah akidah. Apa kita teh? Ikatan, akad nikah, ikatan pernikahan antara laki-laki dan perempuan jadi suami istri. Akad jual beli, ikatan antara pembeli dan penjual sah. Dengan Allah, mari kita jadikan akidah, ikatan dengan Allah. Artinya, sekarang mau saya tanya nih, jawab ya. Percaya ente Allah itu ada? Kata siapa? Tidak boleh jawab kata kiai, kata ustaz. Kalau katanya masih katanya, konon kabarnya, dengar-dengar, begitu ya? Katanya Allah tuh ada, dengar-dengar. Kira-kira Allah tuh ada, kata kiai, dengar-dengar. Tidak boleh, bukan akidah namanya itu. Kalau akidah, percaya tidak pada Allah ada, percaya. Kata siapa? Kata saya. Paham? Ayo saya tanya lagi, percaya pada Allah? Kata siapa? Itu. Apapun terjadi, saya tetap punya ikatan dengan Allah. Ya? Garam rasanya gimana? Kata siapa? Gula rasanya gimana? Kata siapa? Masa kata ustaz? Suami istri tidur bareng enak enggak? Kata siapa? Masa kata ustaz, kata kiai? Paham tuh? Mari kita perkuat isbat wujudillah bihujajin diniyatin naqliyatan au aqliyah, isbat wujudis salih. Mari kita perkuat iman kita menjadi akidah dengan argumentasi tekstual maupun rasional. Paham? Yang tekstual, qul huwallahu ahad,
yang rasional, kita ini sebenarnya tidak ada. Ayo bunyi, kita ini, tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum kata ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan kata ada, Ahmad ada dalam masjid, karena ada yang ada, maka yang ada hanyalah yang ada. Paham? Kita ini sebenarnya, tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan kata ada. Ahmad ada di masjid, apa si Syarazi ada di pasar, menggunakan kata ada itu karena ada yang ada. Yang ada siapa? Allah. Kalau kita ini diada. Paham? Nah, Nabi Muhammad diperintah dakwah pada orang jahiliyah. Orang jahiliyah buta huruf, nyembah berhala tanpa ada dasar teologi. Beda dengan orang Buddha. Orang Buddha nyembah berhala tapi ada kitab suci Tripitaka. Orang Hindu ada teologinya, menyembah Brahmana, Wisnu, Siwa. Orang Arab nyembah batu, udah nggak ada kitabnya, nggak ada, nyembah batu. Tuhannya ada 350 di Mekah. Lata, Uzza, Mana, Hubal, Ya'uq, Yahus, Suwa, Wad, antara lain namanya Tuhan mereka. Nabi Muhammad membangun masyarakat yang seperti itu. Masyarakat jahiliyah tidak ngerti ilmu pendidikan, nggak ada. Hanya mengerti 3 hal. Masyarakat jahiliyah hanya menghormati 3 macam orang. Pertama, syair, penyanyi. Ada pasar ukad namanya. Pasar apa namanya? Ukad, lomba nyanyi. Yang menang nanti namanya dan nyanyiannya digantung di Ka'bah. Ada 10 orang. Umayyah bin Abi Salat, Qus al-Ayadi, Antara al-Absi, Nabi al-Dibyani, Zuhair bin Abi Salma. Hebat-hebat syairnya. Muhammad itu pengen terkenal, maka Muhammad itu nyanyi itu. Kata orang jahiliyah, Quran jawab, wa ma 'allamnahu syi'ar wa ma yanbaghi la in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin liyunzira man kana hayyan wa yahqal qawlu 'alal kafirin. Quran jawab, wa ma 'allamnahu syi'ar. Muhammad bukan penyair, bukan. Dan saya tidak layak Muhammad menjadi penyair. Yang dibaca Muhammad Quran, peringatan bagi orang mau diingatkan, bukan penyair Muhammad itu. Maka kalau ada orang sangat mengeluh-elukan penyanyi, berarti jawab, ya Allah, nggak jawab. Sangat menghormati, sangat memuliakan, mengidolakan penyanyi, berarti jahiliyah. Aku sendiri. Undang penyanyi nyanyi 5 lagu 50 juta berani. Tapi ngundang kiai jarum coklat 2 bungkus. Ayo, bener nggak? Muhammad tuh pengen terkenal, maka nyanyi dia tuh. Al-Quran jawab, wa ma huwa biqauli syair. Muhammad bukan syair, bukan penyair, bukan penyanyi. Ada lagi, Muhammad yang dibaca itu mantra-mantra paranormal, kedukuran itu. Quran jawab, wala biqauli kahin. Muhammad yang dibaca Muhammad bukan mantra-mantra kedukunan. Jadi kalau ada orang masih mengidolakan dukun, berarti datang ke dukun asal
berhasil jadi lurah, berapa saja saya bayar. Tapi kalau minta doa ke kiai, berapa? Apa? Jarum coklat 2. Berarti itu apa? Berarti jahiliyah. Yang ketiga, orang jahiliyah sangat menghormati sahir, tukang santet. Dihormati orang jahiliyah. Muhammad tuh yang dibaca sihir itu. Wa yaquluna in hadza illa sihrun mubin. Yang dibaca Muhammad tuh nggak ada lain kecuali itu sihir. Nah, kamu begitu. Muhammad pengen terkenal, ingin terkenal. Yang dibaca itu sihir itu. Orang jawab, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang dibaca Muhammad bukan karangan Muhammad, tapi wahyu dari Gusti Allah. Jadi kalau ada pernah datang ke tukang santet supaya membunuh tangga atau siapalah saingannya, berarti ayante. Mari kita ikuti akhlak Rasulullah SAW. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Bisa mulia terhormat karena akhlak, bukan karena agama. Bukan karena agama, akhlak. Baik-baik enggak ya? Gak tanya Islam apa Kristen, PKB apa Golkar, enggak. NU Muhammadiyah enggak. Oh, orangnya baik-baik semua. Udah saya ke sana. Jangan sampai sebaliknya. Orangnya baik-baik enggak ya? Waduh, maling semua. Misalkan jatuh nggak namanya? Jatuh nggak? Padahal Islam semua, sunnah semua. Tapi karena maling semua jatuh. Ya Allah. Itu contoh kecil. Contoh apa? Contoh besar. Contoh besar. Negara Afghanistan terdiri dari 7 suku. Kalau kita 400 lebih sukunya Indonesia ini. Agamanya orang Afghanistan 100% Islam. Satu orang aja Kristen nggak ada Afghanistan. Tapi perang saudara, bom-boman, bunuh-bunuhan sesama Islam. 97% Ahlussunnah Jamaah, 3% Syiah. Bunuh-bunuhan, bom meledak di jalan, di kantor, di madrasah, di masjid lagi Jumatan, di Maulid Nabi, bom meledak yang mati banyak. Presidennya Burhanuddin Rabbani hafal Quran, lulusan Al-Azhar Mesir, dibunuh. Kafir karena nggak mau negara Islam, banyak negara kebangsaan nasionalis. Ada perempuan nyanyi dibunuh. Perempuan nyanyi apa haram. Oh, jadi nyanyi haram, bunuh nggak haram. Nah, yang kayak gitu itu Islam semua, tapi seperti itu anjing ingkar dituntut. Saya aja diundang 2 kali, saya nggak mau. 2 kali saya diundang. Sebaliknya Jepang agamanya Shinto, bukan Yahudi, bukan Islam, bukan Kristen, Shinto namanya. Kalau di sini kita ya karuhunan, sudah wiwitan lah. Tapi tidak ada copet, tidak ada jambret. Calo, dia calo ya. Tertib, bersih, teratur. Tidak ada pejabat korupsi. Bukan takut neraka. Nggak ngerti neraka orang Jepang. Malu. Kalau saya korupsi ketahuan, saya malu, istri malu, anak, mertua, bapak ibu. Daripada malu baik saya arah kiri, bunuh diri. Baik. Orang Jepang, ya Allah, bersih. Nggak ada puntung rokok di jalan, nggak ada. Padahal orang Jepang rokok semua karena daerah dingin. Orang Jepang rokok semua karena negara dingin, tapi semua ditaruh di tempat sampah. Tidak ada polisi lalu lintas di ibu kota Jepang. Kenapa? Supir tertib semua. Kalau melanggar malu. Coba dia, polisi libur 3 hari, kumaha kira-kira?
Oh, namanya agama yang nggak benar, tapi akhlaknya mulia. Orang menghormat dengan orang Jepang. Saya 4 kali sudah ke sana. 4 kali ke sana. Ya Allah, tenang, tentram, nggak takut apa-apa. Malam-malam jalan dengan istri saya. Ya, saya pernah pergi ke negara Mali. 6 ormas, NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, PT, PRT, Kota Luar, Ketuaton, Jakarta, Dubai, Aljazair, Tembakto nama ibu kotanya. 20 jam. Di ibu kota Tembakto teh tidak ada rumah pintunya, jendelanya dikunci, kayak sepeda motor ditinggal di halaman, kuncinya tidak disabut. Ayo kira-kira di dia kumaha? Sepeda motor tinggal di halaman, kuncinya nggak disabut, kira-kira gimana kira-kira? Akhlak itu, akhlak itu. Saya pernah pergi Australia dengan istri saya, muter-muter 6 kota ceramah, Canberra, Melbourne, Brisbane, Adelaide, terakhir selama di ibu kota Sydney, di masjid besar, tadinya gereja jadi masjid. Pada zuhur ceramah, makan siang sampai asar, belanja oleh-oleh. Besok mau pulang, 1 kardus sudah, ya anduk lah, celana, kaos, oleh-oleh. Sampai ke hotel, lupa HP saya kemana, lupa ngurusin belanjaan, kami lupa HP. Udah saya cari nggak ada, udah besok pulang Jakarta beli lagi, bilang sudah lah. Jam 9:30 ada orang ngetok pintu, pegawai hotel, dan ada 1 orang bawa HP saya. Ini HP bapak ketinggalan di warung saya. Kira-kira kalau di HP ketinggalan di warung kumaha? Muhammadun qaimun lillahi dzuhimami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad itu sadiqul aqwali wal kalim, jujur, gak pernah bohong, sifat sidik. Ada yang ngomong Nabi Muhammad jujur karena Nabi abdimah sanes Nabi, jadi boleh bohong, boleh. Nabi Muhammad harus jujur, harus sidik. Ini gara-gara tidak punya sifat sidik, minyak goreng hilang. Gara-gara tidak punya sifat sidik, Pertamina 254 triliun dikorupsi. 1 triliun 1000 miliar, 1 miliar 1000 juta, 1 juta 1000.000. Itu kalau dibelikan cendol, tenggelam oleh cendol. PT Timah selama 10 tahun 300 triliun. Nadiem Menteri Pendidikan yang diperiksa ini 9,9 triliun. Menteri Kominfo Palete 8 triliun. Ya, negara korupsi 10 juta nggak ada, 100 juta nggak ada, kampungan tuh. Sekarang kalau keren korupsi berapa? Mana tetiasa ya? Itu gara-gara apa? Gara-gara naon? Tidak punya sifat. Gak usah negara. Keluarga, suami tidak sidik, istri ribut. Istri tidak sidik, suami. Kira-kira yang sering tidak sidik, suami apa istri? Jawab, suami apa istri? Ayo kita wujudkan keluarga yang husnul muasyarah. Apa? Suami kepada istri jujur, ayah kepada anak jujur, mertua kepada mantu jujur. Sebaliknya, anak dan mantu kepada ayah dan mertuanya jujur. Ya, setiap rumah seperti itu, setiap rumah, maka akan terjadi
husnul muamalah. Apa? Majikan pada karyawan jujur, karyawan pada majikan jujur, lurah dengan rakyat jujur, rakyat dengan lurah, namanya husnul muamalah. Nah, kemudian semua husnul muamalah namanya husnul musyarakah. Apa? Masyarakat yang ideal. Ya Allah, kapan ya? Kapan ya? Dimulai dari rumah tangga dulu. Dimulai dari rumah tangga, husnul muasyarah. Setelah itu kemudian rumah tangga baik, namanya husnul muamalah. Yang jual beli jujur, yang utang piutang jujur, yang utang bilangnya 2 minggu 2 tahun belum bayar, kalau ditagih malah berantem. Ada nggak itu? Ada nggak sini? Ada. Ayo kita bangun husnul muamalah. Kalau setiap kabupaten husnul muamalah, maka sesuai namanya husnul musyarakah. Apa? Masyarakat yang ideal, civilized, beradab. Ya Allah. Jadi yang kita minta mudah-mudahan masyarakat beriman, bertakwa, berakhlak, pintar semua, kaya semua. Bukan amin ya, siap jadi gitu, bukan amin. Pintar semua, lalu itu kaya semua. Kalau ada apa bertanding, menang semuanya. Perintah Allah, etate perintah Allah. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Bukan kata saya, kata Allah. Jangan sampai kamu punya mati meninggalkan anak yang melarat. Artinya apa? Kamu mati meninggalkan harta diwarisi oleh anak yang sejahtera. Jadi kaya itu wajib, melarat itu dosa. Kaya itu melarat. Iya. Walaqad katabna fi zabur min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Sudah saya tetapkan kekayaan alam ini untuk hamba-hambaku yang soleh. Nih, salah semua nih. Nikel, batu bara, boksit, mangan, granit, biji besi, tembaga, emas, intan, berlian, uranium, timah. Ayo, ajen punya itu tambang itu dosa. Paham tak? Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Allah menciptakan bumi subur. Ayo kamu perdayakan, kamu olah, kamu garap, makan rezeki dari bumi ini. Wa ilaihin nusyur. Jangan lupa kita akan kembali kepada Allah. Jadi kaya itu wajib, melarat itu menang juga wajib, kalah dosa. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu jangan kalah, kamu jangan di bawah. Wa antumul a'laun, kamu harus menang di atas kepala, komandan, direktur, imam, pemimpin. Kalau kamu di bawah, dosa. Jadi kita harus menang. Menang itu wajib, kalah itu paham ke? Pintar itu wajib. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّ الْحَقَّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّ الْحَقَّ مِنْ رَبِّكَ. Kalau kamu ingin benar harus berilmu. Nah, itu terjemahan gampangnya lah. Kalau kamu ingin benar harus benar. Jadi kalau kita mau benar harus pintar. Maka pintar itu wajib. Bodoh paham tuh?
sholat subuh berjamaah, zikir wirid, lari cari duit sampai zuhur, zuhur makan siang, sholat zuhur, setelah sholat cari duit sampai asar, asar istirahat, sholat asar, setelah sholat cari duit sampai maghrib, maghrib sholat maghrib istirahat, jamiahan, tahlilan, manakiban sampai isya, setelah isya kumpul keluarga, tidur jam 9, bangun jam 3:30 tahajud. Ya Allah, fid dunya hasanah wa fil akhirati, dunianya kaya, menang, pintar, akhiratnya insyaallah min ahli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Siap? Jangan amin, jangan amin. Siap? Awas kalau saya kesini tahun depan sekali lagi kesini, kalau masih melarat, awas. Kalau masih bodoh, awas. Kalau masih kalahan, awas. Paham tuh? Syukron wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.